maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun. Kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Itu yang ketiga. Yang keempat, kadar zakat penghasilan itu adalah 2,5%. Itu yang menjadi dasar bagi kita merujuk kepada fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Lalu kemudian kita perlu juga kembali mengingatkan diri kita apa yang ditulis di dalam kitab I'anatul Talibin. Oke, kita lihat lanjutkan di dalam pembahasan kita di dalam kitab I'anatul Talibin. Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin di halaman 148, yaitunya wa yakfuru jahidu wujubiha, dinilai kafir orang yang menyangkal atau yang menolak wajibnya zakat. Jadi kalau ada orang yang membantah atau menyangkal wajibnya zakat, dia dihukumi sebagai kafir. Nah, oleh karena itu, lalu kemudian disebutkan juga orang yang mumtani' wa yuqatalul mumtani'u an adaiha, akan diperangi orang yang menolak membayarkan zakat. Bagi yang menolak membayarkan zakat atau mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat yang sudah berlebih hartanya, bagi ada yang harus dilawan. Abu Bakar Siddiq, bagi yang bagi yang menolak, bagi yang melawan, yang menyangkal wajibnya zakat, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi makanya tegas, karena tadi disebutkan firman Allah ayat 103 surat Taubat, khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi sudah ada perintah di situ. Khus, ambillah, pungutlah. Wa tukhadhu minhu wa illam yuqatil qahran. Wa illam yuqatal qahran. Harus diambil harta zakatnya dari muzaki itu meskipun tidak diperangi dengan cara paksa. Jadi makanya ambil itu memang harus tegas, harus kuat, dan harus bisa berani menyampaikan terkait dengan kelompok-kelompok yang enggan atau melanggar, tidak mau membayar zakatnya padahal dia sudah masuk kategori muzaki. Nah, kemudian kita bisa merujuk kepada fatwa MUI nomor 8 tahun 2011. Jadi tadi fatwa nomor 3 tahun 2013, ini fatwa nomor 8 tahun 2011, lebih duluan, yaitu tentang amil. Jadi fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 ini menimbang. Kalau kita lihat sekarang ini peningkatan jumlah pembayar zakat yang kemudian diikuti adanya pertumbuhan lembaga ambil zakat secara signifikan. Sekarang Basnas sendiri usianya sudah 20 tahun. Jadi sudah 20 tahun Basnas sebagai lembaga pertama pembayar zakat. Jadi pembayar zakat itu menjadikan Basnas sebagai lembaga pertama. Kemudian lembaga pertama mensejahterakan umat, itu motonya. Jadi moto ulang tahun yang ke-20 dari Basnas itu adalah lembaga pertama pembayar zakat, lembaga pertama mensejahterakan umat. Karena
banyak para muzaki yang membayar zakat itu menjadikan Basnas sebagai lembaga pertama untuk dia salurkan zakatnya ke Basnas, karena Basnas bisa dan mampu mensejahterakan umat melalui pendistribusian zakat. Kemudian dalam pengelolaan zakat memang banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang barangkali belum didapatkan rujukan formal dalam ketentuan hukum Islam, sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat, kriteria serta hak dan kewajibannya. Ini MUI menimbang hal demikian, karena juga ada pertanyaan-pertanyaan juga terkait tentang ambil zakat ini, maka kemudian MUI mengeluarkan fatwa nomor 8 tahun 2011. Jadi mengingat kembali lagi dasarnya adalah surat Al-Baqarah, surat Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi bagi kita ambil minimal harus hafal ini, harus tahu surat Taubat ayat 103. Ingat aja lah jumlah negari kita, suratnya surat Taubat. Karena lah awak kamu taubat, karena awak bertaubat, surat ayat 103 itu adalah perintah Allah. Ambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kan elok namanya itu, awak bisa dengan diambil sebahagian dari harta mereka untuk zakat, karena dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Masyarakat tertolong, kemudian orang yang punya haratu itu haratu barasialo, dirinya barasialo. Karena memang bagi kita ada amil, tentu akan mendistribusikan zakat pada siapa saja. Harus hafal lagi surat Taubat ayat 60. Rekan-rekan aja lain, kau nan wajib diambil, harus tahu ambil. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Kau ada pelantikan-pelantikan UPZ berikutnya lain bagi nak baca Quran, ingat surah baca surat Taubat ayat 103 atau ayat 60. Kau mulai dua ayat tu boleh aja dimulai ayat 60 atau lanjutnya dengan ayat 103. Jadi supaya para UPZ, pengurus UPZ tak dengar sekali, tak baca lu tu, hafal tu, minimal lu seluruh ambil lah, staf ambil harus hafal itu. Maka di nama-nama awak yang di dinding tu kan lah dipajang itu. Itu untuk mengingat awak taruh surat Taubat ayat 60 je, surat Taubat 103. Kalau surat Taubat ayat 60 itu tentang mustahiknya asnaf 8. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah disebutkan hanyalah, ada lain, ada tambah lain, untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, masuk awak tu ambil. Para mu'alaf yang dibujuk hatinya, dan dijinaan hati itu yang mu'alaf, supaya dia tetap istiqomah. Kemudian untuk memerdekakan budak, dewa kini ko nak do budak lain. Selanjutnya adalah untuk siapa lain? Untuk orang-orang yang berutang. Kemudian untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi, disebutkan hadis Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu 'ala al-Yaman qala fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim
zakatan min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW mengutus Muaz. Diutusnya oleh Nabi Muaz ke Yaman. Muaz, kamu pergi ke Yaman. Lalu kemudian apa kata Nabi? Nabi bersabda, beritahukan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi dia biar harta dari orang kaya dibalikan ke orang bansai. Di mana negeri itu? Dia biar dari orang kaya, ada orang bansai sini. Dia diambil kemudian dia giang ke orang-orang fakirnya. Jadi itu perintah Nabi kepada Muaz, tegas. Jadi Muaz diutus oleh Rasul. Muaz, kamu berangkat ke Yaman. Apa yang harus dilakukan? Sampaikan kepada mereka, Allah memfardukan, Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya di antara mereka untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Nanti harta zakat yang diambil dari orang-orang kaya itu akan diberikan atau dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi dalam teori ekonomi, kalau ekonomi kapitalis itu berputar hanya di kalangan orang-orang kaya, orang yang punya modal banyak, yang kayo bertambah kayo, yang bansai bertambah bansai. Terjadi jurang pemisah, gapnya terlalu tinggi. Kalau yang sosialis, cara berpikir, nak orang kayo, semua dibagi di negara, dibagi rata kata duit. Siapa rajin, siapa malai, pokoknya dijamin di duit, dapat semuanya sama rata je dek sosialis ke. Tentu nak orang berusaha nak rajin malai, tu malai. Karena dia lah dapat jaminan, lah dapat semua, nak orang kayu je dia lah. Tak dulu nak bansai, itu nak sosialis. Kalau di dalam ekonomi Islam, bagi yang giat bakarajo, kemudian yang kayu, tetapi di dalam harta orang kayu adalah hak orang bansai. Jadi ada keseimbangan. Fi amwalihim hakul lisa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang kaya ada juga hak-hak orang miskin. Ada hak-hak orang bansai di situ. Jadi berputar. Jadi tak menumpuk di orang kayu je pitih oleh dibagi loka orang-orang bansai. Maka itu yang katakan oleh Nabi. Kabarkan kepada mereka, sesungguhnya Allah menfardukan kepada mereka zakat dari harta mereka, dan harta itu akan diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ketika Rasul memerintahkan Mu'adz pergi ke Yaman. Itu sejarah. Kemudian hadis yang diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim itu kan sudah dipajang itu, ditempel di masing-masing foto amil. Istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asadi ala sadaqati bani Sulaim yud'abna lutbiyati falamma jaa hasabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang laki-laki dari Bani Asad. Jadi dari Bani Asad yang bernama Ibnu Lutbiyah. Jadi ditugaskan oleh Nabi, namanya Ibnu Lutbiyah, berasal dari Bani Asad. Sebagai itu ditugaskan oleh Nabi, ditugaskan oleh Nabi sebagai amilnya, sebagai amil zakat di daerah Bani Sulaim. Jadi ditugaskan berarti kalau bahasa kini dibuatlah surat keputusan SK dari Nabi yang dijadikan sebagai UPZ-nya. Takkan dewa dijadikan UPZ, namanya Ibnu Lutbiyah. Untuk memungut zakat di daerah Bani Sulaim. Kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang ia laksanakan. Jadi makanya amil ini juga memberikan laporan kepada bupati, kepada gubernur, kepada presiden melalui Kementerian Agama, karena memang implementasi dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, karena merujuk kepada
apa yang dilakukan oleh Rasul. Nabi Muhammad itu menugaskan Ibnu Lutbiyah yang berasal dari Bani Asad untuk menjadi amil di daerah Bani Sulaim. Tetap dievaluasi, maka perlu evaluasi. Dievaluasi baik itu dari aspek pengumpulan maupun dari aspek pendistribusian, sejauh mana dampak dan hasilnya. Kemudian ada hadis yang riwayatkan oleh Muslim. Ista'malani Umaru ala sadaqah. Umar mempekerjakan aku dalam hal sedekah. Falamma baraktu wa addaituha ilaihi. Ketika aku selesai, aku menyelesaikan tugasku, beliau memberikanku bahagian dari harta zakat tersebut. Jadi dia tugas dia Umar. Jadi ko nanti diriwayatkan niko beliau mengecian namun dia Umar tugas sebagai amil. Lah selesai karena jamu dia Umar ko bahagian dari harta zakat. Lalu kemudian aku berkata kecil dan beliau kata tadi innama amiltuhu lillah. Sesungguhnya aku melakukan ini semuanya karena Allah. Beliau sabda apa? Wa ajri Allah. Sesungguhnya upahku kelak nanti akan diberikan oleh Allah. Lalu Umar berkata, faqala khuz ma u'tita. Ambillah apa yang diberikan sebagai bahagianmu. Aku untuk ambil ke. Aduh jatah yang ambil ke. Jadi Umar berkata, khuz ma u'tita. Biarlah, analah bahagian kau. Analah diberikan sebahagian dari kerjamu. Pokoknya ambillah bakarajo nak menerimu. Kalau nak ada bakarajo nak menerimu ada. Fa inni qad amiltu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amalani. Aku dulu pernah lo dipersuruh di Nabi itu. Pernah lah mo dia gelo karajo di Nabi. Beliau menugaskanku untuk menjadi ambil zakat lo sama Nabi. Kemudian beliau bagian lo adalah bahagian dari zakat itu bagian lo kambo. Saat itu ambo mengecian samulo. Fakultu mithla kaulika. Samulo kecil ambonya. Ambo ko bakarajo ko karena Allah. Ambo sebagai ambil ko karena Allah. Nanti Allah nangka bagi upah. Allah akan membalasi. Takatulok katu ambo dulu ka Rasul kecil Umar. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi kamulai. Aku kata Nabi. Idza u'tita syai'an min ghairi an tas'alahu faqul wa tasaddaq. Kata Nabi, apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya, maka ambillah untuk kau gunakan atau kau sedekahkan. Kalau diterima dan ambil itu kau nak gunakan itu pakailah. Kau tidak juga serahkanlah. Itu. Ini adalah dasar dari keberadaan kita ambil merujuk kepada beberapa hadis Nabi. Di dalam kaidah usul fikih disebutkan dalam kaidah fikihiyah lil wasaili hukmul maqasid. Hukum sarana adalah mengikut hukum capaian yang akan dituju. Jadi dan kita kok sebenarnya kan kok sarananya ke media, ke mediatornya ambil kok. Jadi merujuk kepada kaidah fikihiyah dan sarana kok mengikut hukum capaian dan dimukasui A dan dimukasui hukumnya sama dan dimukasui. Jadi dari muzaki ke mustahik, kemudian dari muzaki adu ambil diberikan ke mustahik. Kemudian ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan suatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib. Jadi kaidah fikihiyahnya. Kemudian kaidah berikutnya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. Maka kebijakan dari pemimpin yang punya otoritas, ini Basnas punya otoritas untuk mendistribusikan zakat, maka harus mengikut untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi tidak boleh lo semena-mena, tidak boleh lo sakotiawa. Kalau kita lihat di dalam MUI juga memperhatikan pendapat Ibnu Qasim di dalam kitab Fathul Qarib.
Syarah Bajuri yang menjelaskan tentang definisi ambil. Aku para lu awak calian. Apa itu ambil? Wal amilu man istamaluhul imam ala akhdhi sadaqati wa daf'iha li mustahiqiha. Ambil itu adalah seorang yang ditugaskan oleh imam atau pemimpin negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat. Itu awak. Jadi nang karaju awak ko wal amilu man ista'malahul imam ala akhdhi sadaqati wa daf'iha li mustahiqiha. Kita yang diberikan tugas, yang diberikan amanah oleh bupati atau amanah yang diberikan oleh bupati untuk mengumpulkan zakat, untuk memungut zakat dan kemudian mendistribusikannya. Nah, ini adalah menjadi pegangan bagi kita, siapa kita. Nah, lalu kemudian kita lihat siapa saja yang sebenarnya yang dianggap sebagai ambil itu tadi, ambil zakat. Siapa ambil zakat? Di dalam fatwa MUI pada poin pertamanya, ambil zakat itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Jadi seseorang atau sekelompok orang. Nah, kita ikut diangkat, mungkin pimpinan Wasnas diangkat oleh bupati, oleh pemerintah, kemudian staf itu nanti diangkat oleh pimpinan atau untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Jadi zakat itu adalah bagian ibadah, maka ambil yang mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Yang kedua, yang B-nya seseorang atau sekelompok orang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Jadi ada di sini pemerintahnya untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Jadi tidak bisa mengklaim diri ambil seorang, tidak bisa memungut seorang kalau tanpa melalui legalisasi dari otoritas pemerintah. Tentu syaratnya menurut MUI ada 4. Pertama, beragama Islam, kemudian non muslim menjadi ambil. Yang kedua, mukallaf, sudah berakal dan balik. Kau kesedakanlah berakal ya. Nah, kalau orang Indo bisa harus balik. Kemudian amanah, bisa dipercaya. Kemudian memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas ambil zakat. Harus punya pengetahuan tentang zakat. Nah, Beko tidak punya pengetahuan, salah dalam pengelolaannya. Kemudian ambil zakat memiliki tugas penarikan atau pengumpulan zakat yang meliputi apa tuh? Pendataan wajib zakat. Kita data tuh siapa yang wajib zakat. Kemudian kita tentukan objek wajib zakat. Kemudian besaran nisab zakat, besaran tarif zakat dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek zakat. Kemudian pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan serta pengamanan harta zakat. Kemudian tugas ambil berikutnya adalah pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar dan termasuk pelaporannya. Maka kita diwajibkan membuat laporan, ada laporan semester dan ada laporan tahunan. Kita akan